Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas hubungan antar lembaga yang merupakan ringkasan materi PPKN kelas 9 bab 3 bagian C sub 4. Selamat menyimak. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih. Empat, hubungan antar lembaga. Reformasi yang diawali tahun 1998 telah menghasilkan antara lain Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, bagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan atau checks and balance antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis. Bentuk saling mengawasi dan saling imbang antar lembaga negara dapat terlihat dari bentuk hubungan antar lembaga negara seperti berikut ini. A. Hubungan MPR dengan DPR, DPD. B. Hubungan DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK. C. Hubungan DPD dengan BPK. D. MA dengan lembaga negara lainnya. E. Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. A. Hubungan MPR dengan DPR, DPD. MPR, DPR, dan DPD merupakan wakil rakyat. Ketiga lembaga negara ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tanggung jawab anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. B. Hubungan DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK. Hubungan DPR dengan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Mahkamah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja antara lain sebagai berikut. 1. Menetapkan undang-undang. Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Negara atau APBN. Dewan Perwakilan Daerah juga berwenang ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. DPR dalam menetapkan APBN juga dengan mempertimbangkan pendapat DPD. Dua, pemberhentian Presiden. DPR memiliki fungsi mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Namun,
Sebelumnya, usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. DPR berwenang mengajukan 3 anggota Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara termasuk DPR. C. Hubungan DPD dengan BPK. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. D. Hubungan MA dengan lembaga negara lainnya. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan 3 lembaga negara lain, yaitu Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. Komisi Yudisial yang mengusulkan kepada DPR, kemudian DPR memberikan persetujuan yang selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Komisi Yudisial juga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. E. Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Hubungan tersebut yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi.
Terima kasih saya haturkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.